Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Top3 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik saja ya dan diberikan kelancaran rezekinya. Semoga panjang umur, yang sakit semoga diangkat penyakitnya, ya kan? Yang lagi ada masalah, ya kan? Segera diselesaikan masalahnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman. Di video kali ini ada updatean terbaru ya dari aplikasi Pi Network kita. Pi is all open network. Oke ya, sudah resmi ya. Nah, sudah resmi diluncurkan pas tanggal 20 Februari 2025. Nah, jadi inti dari open network ini apa? Open network ini jaringannya dibuka ya, jaringan utama Pi Network. Jadi jaringan koin Pi itu ya Pi Network. Oke. Sudah dibuka untuk umum dan sudah terintegrasi dengan bursa-bursa, ya kan? Tapi bursa-bursa ini yang sudah lolos KYB, Know Your Business ya. Jadi bursa-bursa ini dia harus mendaftar, ya kan? Sesuai syaratnya yang sudah ditentukan oleh core team ya, dan daftarnya itu nggak gratis, berbayar guys ya. Oke, jadi bukan abal-abal nih ya kan, yang bergabung di Pi Network atau bursa-bursa yang sudah terintegrasi dengan Pi Network, dia harus mengeluarkan fee ya. Kalau nggak salah $89 sampai $100 ya. Ini untuk apa? Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lah, kurang lebih gitu ya. Asal main list aja koin Pi Network kan nggak bisa, harus dia terintegrasi. Dan OKX, BitGet, Get.io itu memenuhi syarat untuk lolos KYB. Oke, langsung saja kita bahas di video kali ini. Dan berapa sih sebetulnya, apakah kalian sudah rela ya kan harga yang sudah di launching atau di listing di bursa OKX ataupun BitGet ataupun Get.io. Dan di video kali ini saya akan coba jelaskan harga yang sebenarnya dan sefakta-fakta sesuai data. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas di video kali ini. Kalau nonton video saya jangan di skip supaya tidak gagal paham, karena saya harus menjelaskan pelan-pelan, karena saya tahu yang nonton video saya ini ya kan ya tentunya harus dengan teliti untuk menjelaskannya pelan-pelan supaya paham. Dan video ini sudah saya tonton dari Cheng Diovan, sudah menyampaikan bahwa sudah open network dan bla 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 bla. Minggu depan ada event ya, tantangan dari Pioneer untuk menyelesaikan tugas-tugas. Tugasnya itu ada di aplikasi Pi Network kita untuk mengingatkan tim kita KYC, kemudian memposting merayakan open network ini ya kan, dan diposting di Farset Forum. Nah, itu kita lakukan tugas-tugas di minggu depan. Akan ada challenge-challenge baru dari core team. Kita tunggu ya teman-teman ya untuk challenge minggu depannya. Langsung saja tanpa basa-basi, kalau ngomong pakai data ya. Jadi jangan asal ngejeblak dan analisanya itu sesuai. Jangan menganalisa yang aneh-aneh bahwa aduh, ya udahlah, saya nggak akan bahas lagi. Sekarang kan saya udah ini ya, terbukti ya teman-teman. Ya, di list di bursa ya kan sesuai Terms of Service Pi Network ya. Jadi secara garis besar core team tidak pernah menyatakan bahwa apa namanya tidak di listing di bursa, tapi sudah ditulis sebelum bursa itu melis, mereka sudah merencanakan dan menulis semuanya di Terms of Service Pi Network ya. Oke, langsung saja ya teman-teman, langsung baca di announcement officialnya atau official announcement ini kita buka ya. Nah, nah, di sini langsung saja ya, jaringan terbuka Pi telah diluncurkan ya. Para pelopor ya, open network telah diluncurkan. Ini berarti tanda seru di situ, artinya ya udah sah tanggal 20 diluncurkan. Oke, bertegas tuh. Open network telah diluncurkan. Ini berarti konektivitas eksternal Pi Network kini telah tersedia untuk komunitas Pi di seluruh dunia. Sekali lagi, konektivitas eksternal itu ke bursa OKX, BitGet, Get.io yang sudah lolos KYB. Oke. Dan itu sah. Harganya juga itu harga Pi Network yang asli. Saat open network bukan harga GCV. Jadi yang masih ngeyel GCV udah move on saja. Anda sudah kalah berdebat dengan saya, oke?
terima harga segitu, terima. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan ya strategi yang dibangun oleh core team. Ya, saya pikir ini strategi yang terbaru ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya bilang strategi terbaru. Oke, langsung saja deh saya jelaskan ya. Jadi core team punya strategi yang unik ya teman-teman. Ya, karena Point Network tidak melakukan ICO ya. Tidak, ICO itu pembelian ya. Jadi istilahnya pembelian di awal. Ya. Kalau umumnya kripto itu kan harus beli di awal ya, menarik investor dulu. Lakukan pembelian di awal ya kan untuk koinnya, nanti barulah di listing di bursa. Sedangkan Pioneer semuanya nambang gratis, tis melalui ponsel ya. Ya kalau dibilang gratis sih enggak, 6 tahun itu bukan sedikit waktu. Ya saya pikir kuota kalian setiap bulan itu nggak kurang dari 50.000 ya kan, kalian kalikan aja ya kan, 6 tahun ya, kalikan aja. Nah itu untuk menyempatkan klik tanda petir harus pakai kuota ya. Saya pikir nggak gratis amat juga gitu ya, karena waktu yang sangat lama. Nah core team itu punya strategi yang mendorong kita tanpa mengeluarkan biaya, kita cukup nambang gratis, barulah di listing di bursa untuk menarik investor ya. Biarlah yang nggak nambang dari awal itu beli di bursa, kurang lebih gitu. Yang bukan Pioneer bisa beli di bursa, disitulah menambah likuiditas ya. Harganya seperti itu, harganya terima aja ya, 12.000, 28.000 ya, terima aja, nggak usah ngotot GCP karena itu masih lama bos ya, masih lama, itu masih lama banget ya. Oke, udahlah move on ya tentang GCV. Terima aja harga yaitu yang ada di market ya. Walaupun ada istilah bukan harga asli lah ya kan. Kemudian ditetapkan core team lah, yang enggak lah ya. Itu untuk memancing investor ya. Disitulah harga kira-kiranya nanti. Yang namanya market itu kan bukan harga itu aja bos ya. Bukan harganya itu aja, sabar. Market itu sifatnya fluktuatif. Oke. Ya kadang naik, hari ini dalam 24 jam aja itu berubah. Hari ini bisa harganya itu 12.000 pagi ini. Kemudian nanti malam itu bisa jadi 56.000, bisa jadi bahkan lebih. Nah, itulah yang namanya fluktuatif ya, cenderung naik turun. Dan di market itu nggak cenderung turun terus, yang ada cenderung naik terus walaupun di suatu fase ya itu turun. Tapi secara seperti Bitcoin ya, Bitcoin itu nggak ada istilah penurunan bos. Ethereum juga nggak ada istilah penurunan, walaupun bulan ini dalam satu bulan itu ada penurunan, tapi kita kalkulasi dalam setiap tahunnya. Nah jadi seorang trader jangka panjang nih, yang hitungnya dari sini startnya set ya, candlenya segini turun kan, seakan-akan turun tuh, padahal nggak, padahal startnya dari bawah, set turunnya di sini, seolah-olah turun padahal itu enggak, naik terus setiap tahun begini. Ibaratnya kayak tangga, tahu kan? Nah, itulah yang namanya candlestick atau chart di sebuah bursa. Oke, kalau Anda paham, ya pasti paham lah. Investor, seorang trader pasti paham tentang ini. Oke, langsung saja lanjutkan. Para pelopor, Open Network telah diluncurkan. Ini berarti konektivitas eksternal Pi Network ini tersedia untuk komunitas Pi di seluruh dunia. Ya, bursa ya sudah connect. Open Network telah membuka ekosistem Pi yang berkembang pesat, aplikasi inovatif dan jaringan peer-to-peer yang luas untuk integrasi dengan dunia blockchain yang lebih luas. Oke, Open Network merupakan kunci kunci misi Pi untuk menciptakan mata uang kripto yang inklusif, digerakkan oleh utilitas dan diadopsi secara luas yang dapat diakses oleh siapa saja. Walaupun bukan Pioneer bisa mengaksesnya sekarang, bisa beli di market gitu kurang lebih ya kan. Jadi digerakkan oleh utilitas nanti akan menggerakkan di awal ya. Kita tunggu platform utilitasnya teman-teman ya, seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya ya. Kalau nggak nunggu listing di bursa, bagaimana seorang pembisnis ya, platform utilitas, platform e-commerce yang 100 aplikasi itu di Pi Browser ekosistem, bagaimana mereka akan menjual koin Pi-nya nanti ketika sudah menampung daripada Pioneer yang ingin menjual produk di platformnya ya kan. Mau harga berapa kan masih simpang siur kalau belum ditetapkan
ya kan teman-teman, di bursa dulu. Kalau sudah ada di bursa dulu, ya teman-teman, barulah tahu ancang-ancang harganya di bursa seperti itu, harganya di bursa seperti itu. Nah teman-teman, seperti itu ya. Jadi mereka juga nanti ketika menampung koin Pi dari Pioneer itu bisa menjual kembali dengan nilai yang sangat besar di bursa. Nggak mungkin platform utilitas menampung koin Pi kita dijual ke Pi lagi. Ya mungkin sebagian ada juga nanti sistem aplikasi utilitas yang seperti itu menerapkan. Nah, kan kayak gitu. Oke. Nah, sampai sini paham? Oke, lanjut. Kemudian, seperti yang dibahas dalam pengumuman tanggal jaringan terbuka Pi Network, peluncuran hari ini menandai tonggak penting dalam menghubungkan Pi Network dan para pelopor yang secara kolektif mendorong Pi maju selama 6 tahun terakhir dengan dunia yang lebih luas. Dengan konektivitas eksternal yang diaktifkan, Pioneer dapat memanfaatkan ekosistem dan aplikasi yang didukung utilitas, ya, utilitas Pi untuk berinteraksi dengan jaringan dan sistem lain yang sesuai. Maksudnya berinteraksi dengan jaringan dan sistem lain yang sesuai itu ya di bursa yang sudah lolos KYB, Know Your Business, yaitu selama ini sejauh ini masih yang sudah resmi yaitu adalah OKX, Bitget dan Get.io ya. Nanti saya akan tunjukkan di sini ada. Pioneer juga dapat terlibat dalam transaksi di luar ekosistem Pi, maksudnya di bursa sudah resmi, nggak ada masalah ya. Kalau kalian ingin menjual harga sekarang, terserah kalian. Kalau nunggu nanti harganya mahal, ya terserah kalian. Off to you, oke? Jadi terserah kalian. Sehingga memperluas utilitas dan jangkauan Pi yang ada, betul. Selain itu, daftar bisnis yang telah diverifikasi KYB tersedia bagi Pioneer untuk dilihat dan diakses di halaman web berikut. Nah, kalian boleh lihat di sini dan saya sudah buka ya, yaitu yang lolos KYB itu ya Bitget, OKX atau OKX, Bitget dan Get.io. Berikut yang membantu Pioneer mengidentifikasi bisnis yang telah menyelesaikan proses peninjauan KYB di Pi Network. Tidak tercantum, bisnis dapat mengajukan permohonan verifikasi KYB di sini. Pertanggal video ini saya buat ya, itu OKX, Bitget dan juga Get.io. Yang lain nanti akan menyusul karena kan ada pengajuan tuh seperti verifikasi KYC personal. KYB ini bagi pembisnis yang punya platform, oke, yang punya bisnis dan bikin platform. Open Network juga menghadirkan dukungan untuk interaksi dengan bursa terpusat. Nah, tuh ya, centralized exchange ya, bursa OKX, Bitget, Get.io itu, dan on-ramp untuk menyediakan sarana tambahan dalam memperoleh Pi untuk digunakan dalam ekosistem Pi, dan lebih banyak layanan pihak ketiga bersama dengan pembaruan node dan banyak lagi ya. Itu dia, bersemangat. Nah, Pi Network Pioneer dikasih pertanyaan nih oleh Korti, masih bersemangat? Oke, Anda harus bersemangat. Tonton video ini dari salah satu dari dua pendiri Pi, Cheng Diovan, dan baca terus untuk informasi lebih lanjut tentang peluang dan rilis Open Network yang kini tersedia. Selain itu, bersiaplah untuk mengambil bagian dalam Open Network Challenge yang akan datang minggu depan di aplikasi pengembangan Pi untuk mempelajari dan menjelajahi apa yang ditawarkan oleh Pi Network secara langsung. Minggu depan kita tunggu ya challenge-nya, tantangannya. Nah, ya kalau nggak salah ini tantangan untuk Pioneer ya, merayakan inilah hari peluncuran Open Network dan memposting di Verset Forum, mengingatkan anggota untuk KYC, kurang lebih gitulah ya challenge-nya. Menghubungkan Pi secara aman dengan sistem eksternal, integrasi on-ramp dan centralized exchange atau check ya. Para pelopor kini dapat menghubungkan Pi mereka untuk digunakan dengan sistem dan jaringan eksternal, yaitu di bursa. Platform dan on-ramp check telah berintegrasi dengan jaringan Pi setelah melewati KYB. Sekali lagi, nggak semua bursa itu bisa melisting Pi Network. Yang bisa melisting Pi Network yang lolos KYB. Apa itu yang lolos KYB? Yang lolos Know Your Customer Business. Mereka daftar di Pi Network ya, itu bayar teman-teman, nggak gratis ya. Kalau kita kan gratis, tinggal jual-jual aja, udah disediakan. Jadi jangan rewel lah ya. Udah mining gratis, minta mahal pula, aduh. Layanan pihak ketiga yang diverifikasi KYB ini memudahkan para pelopor
untuk terhubung dengan ekosistem kripto yang lebih luas dan dunia fiat. Dan sebaliknya, harap jangan menggunakan layanan pihak ketiga apapun termasuk centralized exchange yang mengklaim telah terintegrasi dengan PIN tetapi tidak tercantum di halaman web layanan KYB ini. Dengan melakukannya, maksudnya jangan seperti yang saya sampaikan tadi, jangan bertransaksi di bursa yang belum lolos KYB. Kalau di OKX, BitGet, Get.io bisa, kurang lebih gitu ya. Dengan melakukannya, Anda berisiko mengalami penipuan. Kalau kalian mentradingkan, menjual koin Pi kalian di bursa yang tidak lolos verifikasi KYB, bisa jadi itu adalah penipuan. Bisa jadi koin kalian hilang. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, OKX itu bukan bursa abal-abal, bos. BitGet itu bukan bursa abal-abal. Jadi nggak mungkin kalau kalian transfer ke OKX itu akan sesepele atau seremeh yang kalian pikirkan koinnya tiba-tiba hilang. Ya nggak mungkin dong. Nggak ada yang pakai OKX kalau sereceh, semurah atau sesepele yang kalian pikirkan ya. Persyaratan kepatuhan bisnis dalam upaya untuk mempertahankan ekosistem yang aman dan patuh. Partisipasi dalam aktivitas blockchain mainnet akan memerlukan verifikasi KYC ya, kenali pelanggan Anda untuk pelopor, dan verifikasi KYB, kenali bisnis Anda. Persyaratan ini berlaku untuk perusahaan bukan individu. Bagi yang punya perusahaan saja, kalau kalian nggak usah ribut tentang KYB, cukup mengetahui saja bursa mana, perusahaan mana yang sudah lolos KYB. Kalian harus selidiki dulu kalau mau transaksi di aplikasi yang belum lolos KYB, kurang lebih gitu ya. Oke, node mainnet atau layanan terkait mainnet lainnya, serta mereka yang menyediakan infrastruktur penting seperti jalur masuk keluar bursa, jalur masuk keluar, ya kan, masuk atau keluar bursa, ya, maksudnya ya bursa OKX atau bursa yang belum terdaftar lah ya. Kalau OKX kan sudah tuh, jembatan atau bridge ya, dan solusi dompet Web3. Nah, kalau kalian pakai transfer dari Pi browser ke Web3 seperti MetaMask, seperti Trust Wallet, itu kalian harus pikir-pikir kalau mereka itu melist juga koin Pi yang ada di dompet-dompet mereka, ya kan? Jangan sampai dompet-dompet mereka itu penipuan ya, belum lolos KYB, kurang lebih gitulah ya. Proses KYB kami dimaksudkan untuk menjaga kepatuhan peraturan dan keamanan ekosistem kami ya. Pi berusaha menjadi ruang Web3 yang aman, tempat pelopor dapat memanfaatkan konektivitas eksternal yang melaluinya mereka dapat menggunakan Pi mereka dan berinteraksi dengan bisnis dan mitra KYB yang berinteraksi dengan pelopor KYC yang sebenarnya dan sebaliknya. Hanya bisnis yang diverifikasi KYB yang akan memenuhi syarat untuk membuat dompet Pi mainnet non penahanan individual dan memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi dalam ekosistem Pi. Lapisan verifikasi tambahan ini mengurangi risiko aktivitas yang telah sah dan membantu membangun kepercayaan di antara para pelopor. Setiap bisnis yang sah dan nyata tidak akan memiliki masalah dalam melewati KYB. OKX, BitGet, Get.io itu sudah sah ya. Bisnis yang ingin berinteraksi dengan Pi dan KYB lengkap dapat melakukannya di sini. Bagi yang belum lolos KYB bisa daftar ya. Ini bagi yang punya bisnis atau perusahaan. Kunjungi halaman ini untuk melihat daftar lengkap semua bisnis yang telah menyelesaikan KYB. Oke, langsung saja supaya nggak omon-omon. Di sini saya akan tunjukkan ya bursa mana yang sudah lolos KYB. Kita bisa lihat di sini guys ya. Oke, teman-teman. Pokoknya ya OKX dan juga BitGet, Get.io itu sudah lolos KYB ya, teman-teman. Itu dia. Oke, lanjut ya. Kemudian berhati-hatilah saat bertransaksi Pi dengan bisnis manapun yang tidak tercantum di halaman tersebut, mengingat persyaratan KYB untuk mengakses dompet Pi mainnet. Mungkin ada bisnis yang mengklaim dapat memfasilitasi bisnis terkait Pi, padahal mereka sebenarnya tidak memiliki dompet Pi mainnet. Harap jangan terlibat dengan bisnis semacam itu untuk menghindari potensi penipuan ya. Pokoknya itulah ya yang saya sampaikan. OKX, BitGet itu sudah aman ya, Get.io sudah aman. Ini pengumuman bagi yang punya node. Nah, ini yang saya sampaikan. Minggu depan itu Core Team ada challenge tantangan untuk pioner ya, yaitu dalam aplikasi ya.
Dalam rangka merayakan Open Network dan untuk mendukung berbagai utilitas dan kemungkinan yang kini tersedia, para developer dapat mengambil bagian dalam tantangan Open Network baru yang memungkinkan mereka mempelajari lebih lanjut tentang Open Network dan menjelajahi ekosistemnya. Jadi minggu depan nih baru bisa kita akses ekosistem dari Open Network yang ada di browser itu teman-teman ya, 100 aplikasi. Ini akan menjadi cara interaktif untuk menjelajahi berbagai komponen ekosistem Pi dan berkontribusi pada penggunaan berbagai utilitasnya serta membuka hadiah yang menyenangkan dalam prosesnya. Wow, ada hadiahnya teman-teman. Dalam tantangan jaringan terbuka ini, Anda akan menyelesaikan 12 tindakan yang memandu Anda melalui konten baru yang rilis hari ini, membantu Anda menyelesaikan langkah-langkah individu yang penting seperti mengingatkan tim Anda untuk KYC dan bermigrasi ke mainnet dan merayakan melalui berbagai aplikasi media sosial Pi seperti PiChat dan Fireside Forum. Ya, itu ya. Ini tantangan atau challenge minggu depan, ada 12 yang harus kita lakukan. Salah satunya yaitu menyelesaikan KYC, mengingatkan tim dan lain sebagainya. Kemudian mengirim kabar di Fireside Forum dan juga PiChat untuk berdiskusi di aplikasi itu. Oke, jadi sudah jelas fix ya bahwa OKX, BitGet itu bisa kita gunakan bagi yang ingin mencairkan koin Pi-nya, itu sangat bisa banget. Silahkan kalian tulis di kolom komentar kalau video ini bermanfaat, dan tulis juga di kolom komentar bagi yang sudah menjual koin Pi-nya di bursa-bursa tersebut ya. Selamat dan bisa untuk membeli apapun yang kalian inginkan ya, dan juga nanti di platform utilitas bagi pioner juga bisa mengaksesnya di sana. Bagi yang bukan pioner bisa membeli di bursa untuk koin Pi-nya. Mumpung harganya lagi murah, silakan diborong para sultan-sultan ya. Untuk GCV jangan dibahas lagi, kalian sudah kalah. Oke, nggak usah ngeyel lagi tentang GCV. Open Network sudah terjadi, harga GCV tidak terjadi, artinya chaos. Open Network itu nggak ada bos. GCV itu nggak ada bos. Ya, jangan berharap GCV dulu. Gimana mau GCV kalau investor di di bursa itu belum masuk, ya. Jadi dengan listing di bursa itu akan menambah utilitas, menambah likuiditas juga tentunya. Oke, sampai sini paham? Semoga Anda tercerahkan. Jangan bingung, jangan panik, harganya diterima, harganya segitu diterima ya. Jangan menganggap Pi Network itu akan menyaingi Bitcoin, jangan dulu ya, jangan berekspektasi yang besar dulu ya. Oke teman-teman, tetap cuan, gratisan cuan ya. Salam sukses, salam waras, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.